Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan para pendengar pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini sebab kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua untuk kita sama-sama mengadakan kebaktian ataupun ibadah online kita pada minggu ini, sebab kita tidak dapat meneruskan ibadah di gereja pada minggu ini, namun itu tidak menghalangkan kita untuk melakukan ibadah di rumah ataupun di mana saja kita berada. Jadi sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang sungguh indah pagi hari ini. Jadi mari bersama saya melihat teks daripada firman Tuhan yang saya ambil daripada Kolose 1:23. Kolose 1:23 yang berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang sungguh indah pagi hari ini kami dapat mengadakan kebaktian secara online pagi hari ini, yang walaupun kami tidak dapat meneruskan kebaktian di gereja seperti sebelumnya, namun kami tetap bersyukur kesempatan yang sungguh indah pagi hari ini. Masa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami dari awal sehingga selesai. Kami mendengar firman-Mu, agar firman Tuhan menguatkan iman setiap pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teks daripada Kolose 1:23, saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Sekali lagi, salam di dalam kasih Tuhan kepada semua jemaat dan kepada kita semua para pendengar yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya sebagai Pastor BM Bandarbau menyampaikan salam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua jemaat dan para pendengar pagi hari ini. Jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil daripada Kolose pasal yang pertama, pasal 1 ayat 23. Kalau kita lihat dalam perikop itu, keutamaan Kristus. Jadi puji Tuhan. Secara umum, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah. Teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, dalam keinginan, permohonan ataupun permintaan. Itu artinya teguh dalam pengharapan. Tetap dan tidak berubah seperti awalnya. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan. Ini yang kita lihat, seorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan. Dia akan bertahan, bahkan tahan uji, sampai harapan, permohonan, permintaan atau keinginannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan. Namun, beberapa fenomena menunjukkan bahawa tidak semua orang dapat tetap teguh dalam pengharapan, dalam permohonan, permintaan atau keinginannya.
Ada orang-orang tertentu yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan mereka. Mari kita perhatikan satu persatu daripada tema kita pada pagi hari ini. Pertama, bertekun dalam iman. Sekarang mari kita perhatikan dan kita pelajari ayat ataupun teks kita yang tercatat dalam surat Kolose. Dia katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasih, melalui ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus menasihatkan dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun dalam iman. Okay? Secara implisit Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap rajin, okay? Tetap setia dan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, dan juga bahwa Dia adalah Sang Mesias. Kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah juru selamat manusia berdosa. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Tuhan, bahwa Dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga di sepanjang masa sampai pada akhirnya. Jadi dalam kitab Para Rasul, kalau kita lihat daripada pasal 14 ayat 22, Alkitab mengatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Sekali lagi dalam bagian ini, bertekun dalam iman, menguatkan hati murid-muridnya itu dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi pada zaman itu, di tempat itu, yaitu di Listra, Ikonium, dan Antioquia, Rasul Paulus memberi nasihat dan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, supaya mereka bertekun dalam iman, yaitu iman yang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus menghadapi banyak tentangan, banyak godaan, dan sengsara. Bahkan juga ada hinaan, cemoh, caci maki, tekanan, dan intimidasi, ataupun ancaman dengan tujuan untuk menakut-nakutkan. Namun percayalah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, imanilah, barang siapa bertekun dalam iman kepada Tuhan, sampai pada akhirnya Dia yang bertakhta di sebelah kanan Allah Bapa akan memberinya bagian hidup kekal yang damai sejahtera di surga. Oleh sebab itu, dalam berbagai keadaan dan situasi, kita harus bertekun dalam iman dan kepercayaan kita bahwa Injil Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita harus meningkatkan dan menguatkan iman kita bahwa Injil Kristus adalah sumber dari segala hukum dasar dari kerajaan surga yang dipimpinnya. Sebab itu harus bertekun dalam iman. Yang kedua, teguh dalam iman dan pengharapan. Lebih lanjut di sini kita perhatikan Rasul Paulus juga menasihati supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya adalah supaya iman kita tetap teguh, tetap kuat kepada Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, dan Sang Juru Selamat kita. Agar iman kita kepada Dia tidak goyah, supaya iman kita kepada Tuhan tidak goncang, supaya keyakinan kita kepada Dia, Sang Penebus dosa, tidak berubah. Jadi dengan sangat jelas dan tegas,
kita perhatikan Rasul Paulus mengatakan kita dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Peringatan Rasul Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat esensial dan hakiki. Janganlah mau iman dan pengharapan kita digeser. Jangan kita mau iman pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Janganlah mau iman pengharapan kita diubah dari Injilnya. Janganlah mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun juga, oleh siapapun, dimanapun, dan bila-bila pun. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Harus teguh dalam iman dan pengharapan katanya. Jadi pengharapan Injil itulah yang Paulus katakan. Dia memperingatkan, jangan kita mau digeser. Jangan sekali-kali kita mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dengan perkataan lain, janganlah sudi pengharapan kita dialihkan pada pengharapan lain di luar Injil Kristus. Banyak hal-hal yang mempengaruhi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita mau dialihkan. Jangan mau dialihkan pada pengharapan lain di luar Kristus. Janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser. Karena apapun alasan kita, sekali pengharapan kita harus tujukan hanya kepada Injil Kristus sahaja. Injil Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera sudah diberitakan kepada kita. Itu yang pasti. Dan semua orang dari segala bangsa di bawah kolong langit dan di atas bumi, Injil Kristuslah yang sudah kita dengar, kita terima dan kita imani. Bukankah kita dan orang percaya sudah mendengar, sudah mempelajari dan mengimani Injilnya dengan setulus hati dan segenap jiwa? Nah, jadi kita harus teguh dalam iman dan pengharapan. Lalu yang ketiga, berpegang pada pengharapan. Kemudian kalau kita perhatikan, apakah kita mau apabila iman dan pengharapan kita dalam Injil Tuhan digeser? Tentu sekali tidak. Kita tidak mau iman, pengharapan dan kita dalam Injil, iman pengharapan kita dalam Injil, kita tidak mau digeser oleh seseorang. Apakah kita bersedia jika seorang menggeser, mempengaruhi kepercayaan dan pengharapan kita dari Injil Yesus Kristus? Ini pertanyaan untuk saya dan untuk kita semua. Dalam surat Roma 15 ayat 4. Kalau kita lihat dalam Roma 15 ayat 4, Rasul Paulus dengan sangat tegas dan jelas di sana menasihati dan mengingatkan. Katanya dalam ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, jadi melalui pernyataan Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya firman Tuhan yang sudah ditulis menjadi pelajaran yang baik, lebih baik dan terbaik bagi kita supaya kita semakin berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari firman Tuhan, yaitu kitab suci. Jadi oleh sebab itu, marilah kita bergembira, bersukacita, bersorak-sorailah dalam pengharapan kepada Dia. Sabarlah dalam kesakan dan bertekunlah dalam doa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat Roma, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, dibenarkan karena iman. Ingatlah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan.
Kemudian kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya yang sangat kudus dan mahal. Kita sudah ditebusnya dengan darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Dia. Bukan dengan emas, perak, intan, dan permata. Bukan pula dengan barang-barang yang fana. Tetapi Dia menebus, membenarkan, dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus dan mahal. Ini yang kita perhatikan bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dibenarkan karena iman. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan kita. Dia katakan di sini bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan intan dan permata, tetapi dengan darah yang mahal dan lunas dibayar. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Ayat ini menguatkan saya, menguatkan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, jadi daripada bahagian firman Tuhan ini, apa pelajaran yang kita boleh ambil? Pelajaran yang dapat kita petik dari bahagian ini. Bagaimanakah dengan diri kita yang hidup pada zaman sekarang? Zaman yang makin hari makin mencabar bagi kita hidup dalam dunia ini. Tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita niscaya sudah dengan setia, lebih setia dan sangat setia bertekun dalam iman kepadanya serta teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil Kristus. Kenapa? Sebab hal-hal yang kita hadapi dalam dunia sekarang ini membuatkan kita semakin teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab yang pasti bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita binasa, di luar Tuhan kita tidak diselamatkan. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam iman, kepercayaan dan pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus. Dan juga tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita, anak-anak Tuhan akan tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh berpengharapan pada Injil, firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar semua, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang setia, lebih setia dan sangat setia bertekun dalam iman kepadanya. Karena Dia sudah memberi kita bahagian hidup kekal yang damai sejahtera di sorga. Juga sudah tentu kita, kalau kita perhatikan di sini, berbahagialah, berbahagialah kita yang tetap teguh dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena Dia sudah melawat dan memberkati kita dalam segala perkara, serta sudah menyediakan bagian hidup kekal di kerajaan surga. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, berbahagialah kita yang tetap teguh, yang lebih teguh dan sangat teguh dalam iman,
kepercayaan dan pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus. Karena Dia sudah menebus dan membenarkan kita, membebaskan kita, menebuskan kita dari segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Nah, jadi ada 4 poin yang harus kita perhatikan, yaitu bertekun di dalam iman. Yang kedua, teguh dalam iman dan pengharapan. Yang ketiga, berpegang pada pengharapan. Lalu yang keempat, kita dibenarkan karena iman. Untuk itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pendengar semua, biarlah firman Tuhan ini menjadi dorongan, dapat menguatkan setiap pribadi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap teguh dalam iman kita, supaya kita tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang berlaku dalam dunia sekarang ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apapun persoalan, cabaran, dugaan yang kita alami dalam kehidupan ini, tetap teguh dalam iman. Jangan lagi kita mau digeser oleh hal-hal di luar Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam dunia sekarang ini, di sekitar kita yang berlaku di sekeliling kita, tetaplah berdiri teguh, tetap tekun dalam iman, tetap teguh dalam pengharapan. Sebab yang pasti, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pasti, apabila kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, melindungi, menyertai kita. Maka dengan itu, kita tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Semoga setiap pribadi kita diberkati bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jadi mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Mari satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Kesempatan yang begitu indah untuk kami sama-sama mengadakan kebaktian ibadah online kami pada pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, biarlah setiap para pendengar yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini diberkati, dikuatkan. Ya Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami, yang walaupun kehidupan yang kami lalui sekarang ini semakin sukar kami lalui, oleh karena keadaan yang kami alami, yang dunia alami sekarang ini. Namun seperti mana firman-Mu, biarlah kami tetap teguh dalam iman, tetap teguh dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman Tuhan memberikan kelegaan kepada kami, firman-Mu memberi pengharapan kepada kami. Biarlah setiap jemaat-Mu, para pendengar, sungguh-sungguh diberkati, sehingga firman Tuhan yang telah ditaburkan akan bertumbuh dalam setiap hati kami. Haleluya Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami seterusnya ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya tangan Tuhan menuntun kami. Lindungi kami semua Tuhan, jauhkan kami daripada segala sakit penyakit bahaya apapun yang mengancam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, agar semua itu disingkirkan. Dalam segala apa yang kami perlukan, berkati kami semua Tuhan. Cukupilah dalam segala keperluan-keperluan kami, supaya kami tidak kekurangan apapun juga, oleh karena Tuhanlah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan dari awal kami dengar firman-Mu sehingga selesai. Dan kami percaya kami semua akan memperoleh sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Dengar dan jawablah permohonan doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Jadi yang pasti
Kalau kita tidak dapat meneruskan ibadah, belum lagi diizinkan untuk melakukan ibadah di gereja, maka kita akan terus mengadakan kebaktian ataupun ibadah online. Sekali lagi, terima kasih atas masa yang telah kita semua luangkan pagi hari ini dalam ibadah online. Tuhan memberkati. Terima kasih.